Halo teman-teman, hari ini kita bahas lagi mengenai PMK 44 2026 ya, di mana si Menteri Keuangan tolol itu berusaha untuk menjerat leher kita semua, yaitu para kuasa-kuasa WP, supaya kuasa WP ini bisa dijinakkan ya, atau bisa dikendalikan, supaya pada akhirnya tidak akan melawan dan pada akhirnya akan bisa meningkatkan penerimaan negara. Idenya seperti itu ya, idenya sangat simpel, tetapi dalam prakteknya tidak akan semudah itu ya, Pak Purubaya ya, Ferguson. Nah, isu utama yang belakangan banyak dipermasalahkan adalah apakah betul pegawai menjadi tidak bisa menjadi kuasa terhadap perusahaan dia sendiri. Jadi anggaplah ada Mr. A gitu ya. Mr. A mungkin seorang karyawan, dia sudah 10 tahun atau bahkan 20 tahun mengurusin perusahaan ini gitu loh. Dia yang tahu seluk-beluknya perusahaan, dia yang tahu akuntingnya, ngerti pajaknya, dia ngerjain setiap hari. Oke, dia yang paling paham nih urusan internal perusahaan. Tetapi dia bukan direktur, dia bukan komisaris, dia tidak ada di dalam akte notarisnya perusahaan. Akibatnya orang ini tuh tidak bisa menjadi kuasa bagi perusahaan untuk menghadapi SP2DK, menghadapi pemeriksaan di kantor pajak terhadap perusahaannya kalau pegawai ini tidak punya SKT, tidak punya lisensi khusus yang namanya SKT ya, yang diterbitkan oleh siapa? Oleh si Purbaya, oleh Menteri Keuangan, di mana Menteri Keuangan adalah lawan kita, lawannya DJP ketika kita mau berurusan dengan pemeriksaan pajak gitu ya. Nah, dengan si pegawai ini yang mungkin sudah tua, walaupun dia merasa mampu, tapi mungkin dia tidak bisa lagi mengikuti ujian-ujian SKT gitu ya, sehingga dia tidak bisa dapat SKT. Maka dia tidak bisa mewakili perusahaannya untuk menghadapi petugas pajak. Oke? Nah, ini clear teman-teman ya. Ini mulai 1 Januari 2027 sudah clear. Kalau lu pegawai, walaupun lu paham, walaupun lu ngerti, walaupun lu bisa memberikan penjelasan, tetapi lu tidak pegang lisensi SKT, maka lu tidak bisa mewakili perusahaan lu, gitu ya. Jadi apa sih tujuan dari Purbaya? Sudah jelas teman-teman. Tujuannya sudah jelas dan sudah terang benderang gitu. Lu cuma dikasih dua opsi. Jadi si perusahaan cuma dikasih dua opsi. Opsi satu adalah datang sendiri direktur. Jadi direktur datang sendiri di depannya petugas pajak, biar kami rujak di KPP, biar gua hantam di KPP, biar kami peras di KPP, biar gua rampok semua uang lu gitu ya. Tapi itu di KPP Konoha, teman-temannya, di KTP Banana Republik, bukan di KPP Indonesia, teman-temannya. Kalau Indonesia bu nggak ada pemerasan ya di Indonesia ini. Jadi opsi satu adalah kalau lu mau datang, silakan datang direkturnya. Biar kami hantam di dalam di KPP ini ya. Nah, direktur datang sendiri. Opsi kedua, kalau direktur nggak mau datang, ya nggak apa-apa. Silakan utus seorang konsultan pajak boleh, seorang orang lain pegawai juga boleh, tetapi pegawai ini yang sudah kami filter, alias sudah kami jinakkan gitu ya. Dengan apa? Dengan kami terbitkan lisensi SKT tersebut. Dan udah pasti dia akan mendukung kami, DJP, nggak akan mendukung perusahaannya. Walaupun dia udah 20 tahun dikasih gaji sama perusahaan, mohon maaf, kami pegang lisensi SKT-nya gitu ya. Nah, kalau lu pilih pilih kuasa yang melawan kami, melawan DJP, ya tinggal kami blokir aja SKT-nya selesai ya. Jadi kalau lu macam-macam, direktur nggak mau datang, kasih pegawai-pegawainya ini sok-sokan mau ngelawan DJP, ya kita tinggal pencet tombol, blokir SKT, udah selesai. Mulai minggu depan orang ini nggak boleh datang lagi. Mampus lu ya. Inilah eh, cerita negeri Konoha ya, segitu powerfulnya Menkeu abal-abal ini. Dulu Menkeu yang sono lagi memang sekejam itu. Nah, sekarang Menkeu tolol ini memang begitu juga ya perilakunya ya. Mau sok berkuasa, sok-sok pahlawan, sok-sok jagoan gitu ya. Nanti kita gugat ke Mahkamah Konstitusi ya, biar dia tahu rasa, biar kita panggil, kita seret dia ke Mahkamah Konstitusi ya, biar dia bisa memberikan penjelasan. Kenapa sih dia mau mengendalikan kuasa WP ya? Oke, jadi ada satu postingan kalau nggak salah ya gua akan buka ke ini ke Instagram gue ya. Jadi waktu itu ada postingan ini dari Tempo atau dari apa ya? Dari koran Kontan apa di mana gitu ya. Jadi tutup kebocoran kuasa pajak diperketat gitu ya. Nah,
Upaya pemerintah menutup celah kebocoran pajak belum usai. Teranyar, yang terbaru nih ya, Kementerian Keuangan memperketat persyaratan untuk menjadi kuasa WP, kuasa wajib pajaknya. Nah, pertanyaan gua adalah, apa urusannya bos kuasa WP dengan kebocoran pajak? Gitu ya. Berarti kan si Purbaya menuduh kita nih, menuduh kuasa WP, "Elu nih biang kerok dari kebocoran pajak nih. Kalian-kalian ini nih, para kuasa-kuasa WP nih, penjahat-penjahatnya nih, yang menyebabkan, penerimaan pajak turun, yang menyebabkan kebocoran pajak di negeri kita ini." Gila nih Prabowo lagi, si Purbaya ini ya, udah gila otaknya udah bengkok ya, udah nggak waras otaknya gitu ya. Kok bisa kuasa WP dibilang menyebabkan kebocoran pajak gitu loh. Ini sama kayak advokat. Advokat nih ya, lu pendukung koruptor nih ya, lu menyebabkan koruptor itu, bisa bebas di penjara atau lu menyebabkan koruptor itu bisa diringankan, hukumannya gitu. Ya memang tugasnya advokat seperti itu. Memang tugasnya pengacara seperti itu. Jadi walaupun pengacara itu adalah pengacaranya seorang koruptor, memang tugas dia untuk membebaskan kliennya, untuk meringankan hukuman kliennya, kalau perlu dibebaskan dan tidak dihukum sama sekali. Itu tugasnya advokat, bangsat. Masa nggak ngerti begitu cara kerjanya, si Purbaya ini ya. Jadi kuasa WP, kami ini dikasih makan oleh wajib pajak, kami ini digaji oleh wajib pajak, tidak ada satupun uangnya Purbaya nyampe ke kantong kami. Tidak ada Rp1 pun uang dari DJP nyampe ke kantong kami. Ya kecuali kuasa abal-abal ya, kuasa yang yang bisa dibagi, yang bisa dikendalikan, dikondisikan gitu ya. Tapi kuasa-kuasa kayak gue, nggak pernah kami terima Rp1 pun dari Purbaya. Loh kenapa Purbaya mengendalikan kami? Gitu loh. Kenapa kami harus berpihak kepada Purbaya atau kepada DJP? Yang nggak masuk akal dong. Kami ini membela orang yang bayar kami, yaitu si wajib pajak. Ya tugas kami untuk membebaskan wajib pajak dari segala tuduhan, untuk meringankan wajib pajak dari segala potensi pajak yang mungkin terjadi. Tugas kami. Masa kami dibilang menyebabkan kebocoran pajak? Kan nggak masuk akal ini si Purbaya ini ya. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya, tujuan PMK ini bukan untuk melindungi wajib pajak. Omong kosong, lupakan pemikiran seperti itu teman-teman ya. Tetapi tujuan dari PMK ini adalah untuk melindungi oknum-oknum petugas pajak, para perampok, para pemeras ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa terhindar bertemu dengan kuasa WP yang suka menggonggong gitu ya, yang dikit-dikit mau memviralkan, yang dikit-dikit mau Mau, memvideokan di kantor pajak gitu ya, kita blokir SKT-nya selesai, oke. Nah ini perumpamaan yang menarik nih ya. Jadi Purbaya berpendapat gitu ya, bahwa kebocoran pajak itu terjadi bukan karena kotes abal-abal, bukan karena petugas pajak brengsek yang memeras, merampok, bukan bukan itu gitu loh, bukan oknum DJP yang bermain-main dengan you tahu-tahu ajalah ya, bukan karena korupsi berjamaah di proyek itu, tetapi karena kuasa WP. Kuasa WP ini penyebab kebocoran pajak. Makanya kuasa WP perlu dijinakkan dan ditertibkan ya. Ini menurut penafsiran gua terhadap PMK 44 ini ya. Memang segitu kurang ajarnya si Menkeu tolol ini ya. Menkeu yang nggak ngerti hukum, Menkeu yang nggak ngerti aturan pajak, asal ngomong, asal bacot aja teman-teman ya. Sekarang bukan cuma asal bacot, dia terbitkan aturan. Aturan yang bisa mengendalikan atau bisa menjinakkan para kuasa-kuasa WP. Mampus mampus ya. Jadi ini Purbaya cerdik sekali teman-teman ya, ini Purbaya sangat-sangat cerdik ya. Ini sih melanjutkan melanjutkan PMK dari Sri Mulyani aja sebenarnya ya. Jadi dari Sri Mulyani sudah ada benihnya RPMK ini ya. Sekarang betul-betul dituangkan menjadi PMK baru oleh si Purbaya ya. Jadi dia memegang satu senjata nuklir, yaitu bernama tombol pencet blokir SKT, oke. Kewenangan untuk memblokir SKT seorang kuasa ada sepenuhnya pada Menteri Keuangan atau alias DJP, gitu kan. Nah, hal ini akan menyebabkan semua kuasa WP di Indonesia ini menjadi antek-antek DJP, gitu teman-teman ya, simpel teman-teman ya. Gua kasih kemarin ada analogi kemarin ya dari seorang teman, analoginya seperti pemain sepak bola. Jadi kalau, eee, pe sep tim A melawan tim B sepak bola gitu ya. Tim A punya pelatih, tim B punya pelatih. Tetapi pelatihnya tim A ini dapat dikendalikan oleh tim B, gitu ya. Pelatihnya tim A bisa dipecat oleh tim B. Jadi tim B ini punya kewenangan untuk memecat
pelatihnya tim A. Ya mana bisa tim A ini independen, mana bisa pelatih tim A ini independen berintegritas profesional, yang nggak bisa lah. Leher dia dicekik oleh si tim B, pasti si pelatihnya tim A pasti akan memilih untuk mendukung tim B. Dia pelatihnya tim A, dia digaji oleh tim A, tetapi dia harus memilih, harus berpihak kepada tim B. Kenapa? Leher dia dipegang oleh tim B, gitu loh. Jadi kepelatihan dia bisa dicabut lisensinya oleh tim B. Ini kan logika tolol, teman-teman ya. Logika yang sangat-sangat tolol, teman-teman. Kok bisa ya Menkeu seperti itu ya? Nah, ini yang gue kasih pemahamannya, teman-teman. Simpel aja ya. Jadi zaman dahulu sebelum PMK 44 ini, kalau DJP nggak suka dengan oknum kuasa WP ya, contohnya gua ya, DJP contohnya nggak suka sama gua, benci sama gua. Contoh teman-teman ya, yang dikit-dikit suka menggonggong, dikit-dikit mau rekam video di KPP ya, bikin resah, bikin rusuh semua orang, dikit-dikit mau memviralkan pejabat, oknum pejabat, pemeras, perampok mau kita viralkan gitu ya. Maka waktu itu ya, DJP masih repot nih, masih repot-repot, masih tebal muka. Kepala Kanwil masih kirim surat mengadu kepada Ketum IKPI ya, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Jadi Kepala Kanwil masih bikin surat kepada Ketua Umum IKPI. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menekan Ketua Umum IKPI ini supaya bisa ya menjinakkan lah itu anak-anak lu gitu ya. Itu kan apa namanya, si kuasa WP ini kan ada di bawah kepengurusan elu gitu ya. Lu jinakkan lah gitu ya. Nah, ketum IKPI yang nggak bisa ngelawan. Ketum IKPI itu lisensinya dipegang oleh si Menkeu atau oleh DJP ya. Kalau Menkeu bilang IKPI mulai mulai tahun depan kita tidak perpanjang NIB-nya atau tidak kita perpanjang lisensi dia sebagai Ikatan Konsultan Pajak, selesai, bubar IKPI, teman-temannya, bubar gitu loh. Seluruh sekian puluh ribu anggotanya IKPI udah nggak bisa berpraktek sebagai konsultan pajak, bubar. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah ya kita proses kode etik ya sama ketum IKPI ya. Jadi gue tidak menyalahkan ketum IKPI, ya memang memang sistem birokrasi seperti itu. IKPI terjerat lehernya oleh si oknum Menkeu sama DJP. Jadi diproses kode etik. Nah, syukur-syukur kalau bisa dipecat gitu kan. Nah, dan terbukti gue sudah dipecat oleh IKPI gitu. Atau panggil buzzer lah, ribut-ribut di medsos gitu ya, si oknum DJP atau Menkeu ini ya. Atau dia tegas mengusir kuasa WP itu dari kantor pajak. Ya udah, lu datang, lihat mukanya, kita tendang, nggak boleh masuk, gitu loh, nggak boleh masuk. Lu mau ada urusan, nggak boleh masuk, pulang, nggak boleh masuk. Nah, itu zaman dulu, teman-teman ya. Setelah PMK 44 berlaku, yang 2026 ini, tahun depan nih, 1 Januari 2027, kalau ada anjing menggonggong, ya tinggal kita pencet tombol nuklir, blokir SKT, selesai teman-teman ya. Nggak usah basa-basi, nggak usah ribut di kantor pajak, nggak usah apa namanya, berdebat dasar hukum, nggak usah berdebat mengenai apa boleh nggak boleh merekam di kantor pajak, nggak usah. Blokir SKT. Mana SKT Anda? Kalau nggak ada SKT silakan pulang. Selesai teman-teman, nggak usah basa-basi, nggak usah ribut ya. Cerita Banana Republik, teman-teman ya, bukan di Indonesia. Di Indonesia nggak ada begitu, teman-teman ya. Sepengetahuan gua seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman mesti paham ya, teman-teman, bahwa PMK 44 ini melawan secara tegas, secara langsung putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 kalau nggak salah ya. Putusan MK waktu itu bukan bermaksud untuk memberikan kewenangan kepada Menkeu untuk membuat pembatasan baru kepada kuasa WP, gitu ya. Tetapi MK itu maksudnya memberikan Menkeu kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur teknisnya aja. Oke, kalau ada brevet, kami loloskan, lu ada brevet bisa dipakai, ada sertifikasi S1 atau D3 perpajakan bisa dipakai. Itu aja yang diminta oleh MK gitu ya. Tetapi bukan menciptakan sertifikasi baru. Ini kan si Menkeu menciptakan lisensi baru, menciptakan yang namanya konsultan pajak 2.0. Jadi SKT kan sama aja USKP. Sertifikasi SKT sama aja sertifikasi USKP, yaitu membatasi hak orang untuk menjadi kuasa, membatasi hak wajib pajak untuk memilih kuasa WP. Ya,
Putusan MK itu justru memberikan keleluasaan, kebebasan kepada wajib pajak untuk memilih kuasa yang dia senangi, kuasa yang dia sukai, kuasa yang dia merasa kompeten, yang bisa membantu dia gitu loh. Masalah kuasa itu benar-benar berkompeten atau enggak kan itu kan bukan urusannya DJP, bukan urusannya si Menkeu gitu loh. Kalau nanti kuasa yang dipilih oleh WP itu ternyata tidak kompeten, itu kan merugikan WP sendiri, kan nggak merugikan negara, nggak merugikan si si Menkeu kan. Nah, jadi Menkeu ini berpikir terbalik teman-temannya, terbalik dari logika yang benar. Menkeu ini berpikir semakin tidak kompeten kuasa wajib pajak akan menyebabkan kebocoran pajaknya tinggi gitu ya. Akan menyebabkan kebocoran pajaknya besar gitu loh. Yang terjadi di lapangan itu justru sebaliknya. Yang terjadi di lapangan adalah semakin kompeten kuasa wajib pajak dan semakin independen si kuasa wajib pajak, maka pemerasan bisa dikurangi. Iya dong. Kalau kuasa WP berkompeten, maka pemerasan di KPP itu bisa dikurangi. Nah, namun berkurangnya pemerasan oleh si oknum petugas pajak ini diterjemahkan oleh si Purbaya sebagai kebocoran pajak. Mampus kita semua ya. Menkeu tolol jadi seorang menteri aja begini jadinya. Nggak ngerti hukum, nggak ngerti putusan MK, eh, nggak ngerti pajak pula dia ya. Aduh, ngisi SPT aja pakai orang, itu pun dia nggak ngerti cara ngisi SPT. Aduh, kacau kacau kacau. Jadi jika PMK 44 ini dilaksanakan teman-teman ya, maka, tidak akan ada lagi ya kuasa WP yang berani melawan wajib pajak. Nggak ada teman-teman, melawan petugas pajak gitu ya. Nggak ada yang berani teman-teman. Siapa yang berani melawan si DJP gitu ya. Nah, jadi kalau pemerasan oleh oknum DJP itu meningkat karena kuasa WP nggak berani ngelawan, maka diterjemahkan oleh Purbaya sebagai meningkatnya penerimaan pajak, alias berkurangnya kebocoran pajak. Inilah logika bengkok ya dari oknum Menkeu abal-abal, Menkeu tolol, nggak ngerti hukum, nggak ngerti pajak. Aduh, tiba-tiba jadi Menkeu, cuma bisa asal bacot doang di media sosial. Aduh, tolol, tolol. Ya, begitulah teman-teman ya, cerita mengenai PMK 44, tapi itu cerita negeri Konoha teman-teman ya. Kalau di Indonesia mah bagus semuanya setahu gue ya, bagus banget di Indonesia ini. Oke teman-teman, kita akan bahas komentar teman-teman ya di YouTube gue ya. Ini adalah YouTube mengenai lehernya dicekek oleh Purbaya ya, yang teman-teman mungkin sudah nonton. Ini mengenai PMK 44. Nah, ini ada orang berkomentar, kalau melanggar MK bukannya pidana? Jawabannya iya. Enggak juga ya, tidak ada pidana bagi pejabat yang melawan putusan MK. Nggak ada pidananya. Belum diatur itu ya. Kemudian Bapak Joseph, saya cuma bisa berharap agar masyarakat bisa menahan diri dan emosinya jangan mudah terprovokasi. Jernihkan hati dan pikiran dan jangan lupa nahan diri untuk tidak bayar pajak secara serentak. Waduh. Nah, mohon maaf nih teman-teman, gue tidak setuju ya kalau orang bilang stop bayar pajak ya. Kan ada gerakan mau stop bayar pajak tanggal 17 Agustus gitu ya. Uh, gue nggak setuju. Pajak itu memang harus dibayar gitu. Memang kewajiban lu gitu. Kewajiban kita semua. Dimulai dari pajak kendaraan dan PBB yang masih bisa kita tahan, kalau untuk PPh-PPN sudah tidak bisa kita tahan. Oke. Kalau seperti ini, maka putusan Menkeu lebih tinggi dari putusan MK. Bukankah itu bisa dibawa lagi ke MK? Yes, yes. Nah, kita akan bawa ke MK ya. Sudah sedang di drafting ya untuk gugatan ke MK. Loh, bukan tolol, Pak. Ini malah ulang. Loh, bukan tolol, Pak, ini malah karena Menkeu Konoha ini jenius, bukan bukan baik tapi jenius. Yes, ya, memang cerdik dan jenius nih si Menkeu abal-abal ini ya. Kasus pelik Konoha binaan juga dari si raja, yes. Mari menertawakan kesusahan kita, oke. Hidup Purbaya, hidup Prabowo, waduh. Nggak usah bayar pajak buat preman pasar, weh, jangan dong. Tetap aja yang paling dirugikan karyawan atau buruh. Kalau pengusaha merasa berat, dia tutup usaha, terus bakal cari pasar lain ke luar negeri. Ini akan dimitigasi oleh atau tidak oleh pemerintah. Gua rasa tidak mudah ya, tidak mudah. Lu lu adalah binatang yang ada di dalam kebun binatang.
Lu berpikir kalau yang punya kebun binatang ini brengsek, gua kabur aja ke kebun kebun yang lain. Nggak mudah teman-teman ya, tidak mudah, tidak semudah itu pemikirannya. Bapak Triviana, positive thinking dulu ya, walau dipertontonkan kemunafikan dan ketololan karena yang di atas mata batinnya sudah didesain serakah. Jika Jokowi bisa menang saat menata ke arah yang profesional, harapan sebagian rakyat saat sejarah dibolak-balik. Mengembalikan kekuasaan koruptor dengan bangga pertontonkan kebusukan, rasa frustasi dengan ketidakadilan, ketimpangan penguasa dengan rakyat jelata dan akses-aksesnya. Yang membudak diri diberi gula-gula, who knows, pemimpin berikutnya memilih langkah berbalik lagi. Ekstremis agama belum pernah berkuasa. Mungkin ini karpet merah buat mereka atau perlawanan kaum terdidik seperti kasus Tiananmen. Wow. Emang dirancang untuk memeras WP karena kebanyakan WP pasti nggak ngerti hukum pajak. Ya iya betul. Jadi kalau lu mau datang sendiri silakan. Oh kita sikat ya. Tapi kalau lu nggak mau datang sendiri ya silakan pilih kuasa atau kuasa WP yang sudah kami filter, yang sudah kami jinakkan gitu ya. Kalau lu pilih kuasa tapi masih ngelawan kami, kita blokir SKT-nya ya, kita blokir. Minggu depan nggak boleh datang lagi. Santai aja bro, masih banyak kerjaan yang lain. Yes. WP sudah mau bayar pajak tapi masih dipersulit. Brengsek banget. Semoga cepat stroke. Waduh, jangan dong. Mari kita buat asosiasi anggota semua WP seluruh Indonesia dan kita bisa punya bargaining power. Jangan sampai kita dizolimi dan diperlakukan seperti ternak mereka aja. Sudah ada IWPI ya, sudah ada nih IWPI Ikatan Wajib Pajak Indonesia, ketumnya Pak Rinto. Betul ya, sudah ada IWPI. Silakan teman-teman bergabung. Cacat emang pemerintah sekarang. Tanda-tanda otoriter itu ya. DJP memang isinya mafia semua. Oke. Ayo kita dukung Purbaya meningkatkan sasaran WP sampai ke prasejahtera dan manula 70 tahun ke atas wajib lapor dan setor. Waduh, jangan dong. Tai kucing tolol dukung. Oh, LOL sampai masuk kuburan. Iya, ayo kita dukung terus sampai badan kurus kering habis total UUD-nya dipajakin semua. Wah, tambah luweh parah iki. Perumpamaan yang tepat. Dengan istilah-istilah anjing-anjing untuk oknum-oknum konsultan pajak dan preman pasar untuk oknum-oknum taxman. Oke. Itu adalah pelindung pemilik toko wajib pajak, Bro. Sayangnya sudah dipasang kalung ajaib. Disetrum sekali ia kejang-kejang. Disetrum 2 kali ia jadi mengeong. Disetrum 3 kali ia berubah jadi tikus. Cit cit gitu ya. Birit-birit tak berdaya lagi. Oke. Tapi kalau bos harus urus pajaknya sendiri, nggak fokus dengan bisnisnya dong. Lebih baik staf pajak yang paham internal daripada konsultan. PMK 44 menyulitkan. Iya, kalau stafnya punya SKT boleh. Tapi kalau punya SKT tapi melawan, ya tinggal kami matiin SKT-nya, selesai dong. Anjing menggonggong, pegawai tetap saja bekerja. Yang gaji kan perusahaan. Oke. Oke. Artinya wajib pajak mesti berjuang sendiri. Oh iyalah, betul biar gampang ditodong. Ya iya. Supaya lu bisa diperas sampai kering sekering-keringnya. Ya iya. Coba pikirkan deh, pendidikan akuntansi di universitas nggak menjamin orang kerja di perusahaan jadi akunting yang becus. Lulusan SMA yang kerja bertahun-tahun di perusahaan dengan pengalaman malahan bisa mengalahkan sarjana akunting. Sengklek nih aturan. Ya betul ya. Jadi orang yang benar-benar kompeten belum tentu bisa jadi kuasa karena lisensi kuasanya dipegang oleh lawan kita. Jadi bukan masalah lu kompeten atau nggak kompeten, masalahnya adalah lu ngelawan atau nggak ngelawan. Kalau lu ngelawan, ya kami kami buang ke tong sampah, nggak boleh jadi kuasa lagi, gitu kan. Memalukan. Untuk punya izin kuasa hukum pajak di pengadilan aja cukup brevet, betul ya. Ini kok mau jadi kuasa wajib pajak, ngurus administrasi aja harus bikin SKT tembusan DJP. Betul gitu loh. Menjadi kuasa wajib pajak di pengadilan aja, yang lebih tinggi daripada DJP nih, di pengadilan aja, itu tidak harus lisensi aneh-aneh, nggak perlu lisensi aneh-aneh, cukup brevet atau SH atau S1 cukup gitu loh. Nggak perlu pakai lisensi yang dikendalikan oleh lawan kita, kan mampus begitu. Apakah karena bukan konsultan dan tidak punya sertifikasi nggak terima dengan PMK ini? Saya rasa semua orang yang bukan konsultan pajak nggak akan setuju. Ya termasuk mantan-mantan pegawai DJP tuh, yang lagi komplain-komplain juga ya. Seorang founder pajak smart adalah konsultan pajak resmi. Iya, gue masih konsultan pajak resmi ya sampai sekarang ya, belum dipecat sama P3, P2 PK ya. Yang menjadi inti persoalan sederhananya, seperti contoh ini ya, ada 2 tim sedang bertanding sepak bola. Pelatih tim A harus disetujui oleh tim B. Nah betul nih perumpamaan dari Pak Veteran Jaya ini ya. Pelatih tim A ini mesti di-approve oleh tim B, lawan kita gitu loh. Hebatnya lagi,
tim B ini bisa memecat pelatih tim A, kan mampus. Kalau lu jadi tim A, apakah Anda mau menerima aturan seperti ini? Nah, gitu aja, simpel ya. Ya kalau lu bukan pemerintah, lu nggak bisa melawan, Bro. Nah, mampus kan kita kan. Jangan diam kalau dizolimi, oke. Udah nonton full kan videonya? Oke. Dalam hal ini, saya tidak sepakat dengan Pak Awan karena setiap profesi harus ada standar tertentu dan diawasi. Mohon maaf ya, kuasa WP bukan sebuah profesi, oke? Konsultan pajak juga bukan sebuah profesi. Karena apa? Tidak ada undang-undangnya, oke? Tidak ada undang-undangnya. Itu satu. Dua, kalaupun lo mau paksa ini sebagai profesi dan mesti ada standar, oke. Tetapi standarnya jangan dibikin oleh lawan kami. Iya dong, standarnya jangan dipegang oleh si lawan kita. Kalau standar ini adalah semacam tali gonggongan yang bisa dipegang oleh lawan, berarti kan kalau gua ngelawan, gue dimatiin sama dia. Simple kan? Itu aja. Kalau mau bikin standar, boleh bikin standar, tapi harus oleh lembaga yang independen, bukan oleh lawan kita, si oknum Menkeu sama oknum DJP, kan begitu. Kalau tidak lulus ujian konsultan dan ujian kompetensi kuasa, berarti yang kualitas di bawah standar. Enggak juga. Ini bukan masalah lulus nggak lulus, ini masalahnya kewenangan untuk memblokir SKT ada pada lawan kita, gitu loh. Sekarang kalau gue kompeten, gue punya SKT, tapi kalau gue ngelawan di kantor pajak, pertanyaannya adalah kalau kalau lu jadi petugas pajak, lu mau biarin gue punya SKT atau lu mau blokir SKT gue? Kan lu punya kewenangan. Mampus teman-teman, ya mati kita. Setuju saja, kata Pak Veteran. Tetapi yang sertifikasi bukan pihak lawan. Iya, betul ya. Harus lembaga yang netral. Nah, ini setuju teman-teman ya. Boleh, lu mau bikin sertifikasi boleh, tapi harus pihak yang netral. Bukan lawan kita yang bikin sertifikasinya. Bukan DJP atau afiliasi DJP sebagai pihak lawannya. Coba Anda bayangkan ada dua tim sepak bola sedang bertanding. Pelatih tim A harus disetujui oleh tim B. Dan lebih luar biasa, tim B ini bisa memecat tim A. Pelatih tim A ya. Kalau lu jadi tim A gimana? Apakah lu mau aturan seperti ini? Nah, betul ya. Awan Cai ini konsultan penipu ya, Pak Ahmad Zulfikar. Enggak menipu sih. Dia ternyata tidak becus Cortex. Enggak juga sih, gue paham Cortex. Hati-hati jangan sampai salah pilih konsultan. Awan ini sampah, modal bacot sok jagoan. Ya, ya inilah negara demokrasi, teman-teman ya. Komentar seperti ini tidak akan pernah gua hapus. Tidak akan pernah gua hapus dan ini gua jadikan sebagai bukti bahwa ini negara demokrasi. Negara demokrasi, mau komentar lu sampah, komentar lu anjing, komentar lu bangsat, tetap boleh, teman-teman ya. Nah, sama halnya gua menganjing-anjingin si pejabat oknum Menkeu juga boleh dong ya, sebagai orang yang bayar pajak, sebagai orang yang punya negara ini, gue boleh dong anjing-anjingin lu para pejabat-pejabat yang makan uang dari gaji gue, dari uang gua gitu ya. Pak, Anda harus ada bukti bila menuduh orang menipu. Anda bisa kena pasal pencemaran nama baik. Channel ini kalau menipu tidak mungkin 89.000. Oke, kita lihat siapa Pak Ahmad Zulfikar ini. Oke, Pak Ahmad, 6 subscriber. Ahmad Zulfikar. Ahmad Zulfikar. Kita cari Ahmad Zulfikar. Jangan-jangan eh mudah-mudahan bukan orang ini ya. Apakah orang ini? Gua rasa sih bukan lah ya. Mudah-mudahan bukan Pak Ahmad Zulfikar. Nggak tahu lah. Jadi Pak Ahmad, kalau Pak Ahmad bersedia, mari kita diskusi ya. Pak Ahmad Zulfikar. Kalau bersedia, mari kita diskusi. Mari kita diskusi terbuka. Nah, mengenai PMK 44 ini. Ya. Nah, you know how to contact me ya. Tahu kontak gua kan? Konteksnya yang sampah bikin semua orang jadi bodoh supaya bisa diperas oleh penjajah kolonial. Oke, mari Pak Ahmad kita berdiskusi ya. HRD perusahaan adalah pegawai KPP, rangkap jabatan. Iya, betul. Jadi si pegawai perusahaan adalah pegawainya KPP. Kan rangkap jabatan, cilaka teman-teman ya. Padahal yang menggaji si pegawai adalah si perusahaan. Perusahaan yang kasih gaji, tetapi lisensi dia untuk jadi kuasa dipegang oleh lawan. Mampus, mampus. Jadi selamat tinggal integritas, selamat tinggal yang namanya independensi seorang kuasa. Nggak ada lagi independensi yang nggak ada integritas, nggak bisa, nggak bisa. Bagaimana lu bisa profesional kalau leher lu dicekek dipegang oleh lawan lu? Kalau lu bikin dia nggak senang, lu bisa dimatiin oleh lawan lu. Ya pasti lu bikin dia senang dong, iya kan? Daripada lu dicekek dimatiin,
Kalau orang dapat blokir SKT, selama-lamanya nggak boleh jadi kuasa. Seluruh klien lu selesai. Ini ibaratnya seorang advokat dicabut lisensi advokatnya gara-gara satu kasus. Kan nggak mungkin advokat ini mau. Advokat ini pasti nggak akan mau ngelawan gitu loh. Karena apa? Karena kalau dia ngelawan, mati dia. Seluruh karir dia bisa selesai gitu loh. Inilah esensi PMK 44. Begitu teman-teman ya, kita menunggu ya, menunggu putusan, menunggu drafting untuk gugatan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ya. Kita akan seret si oknum Menkeu tolol ini ke Mahkamah Konstitusi untuk mempertanggungjawabkan tindakan dia ya, yang melawan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.